Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, ya dzal hamdi wath tsana, ya dzal fakhri wal baha, ya dzal ahdi wal wafa. Wasyukru laka ya Allah, ya dzal judi was sakha, ya dzal ala'i wan na'ma, ya dzal ardi was sama. Wassalatu wassalamu alaika ya Muhammad, ya khairul anam, ya badrat tamam, ya nuradz dhalam, ya kullal maram. Wa ala alika kullihim ya khairul alamin, wa ashabika ajma'in, wattabi'ina wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama dan tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh yang saya muliakan, segenap aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, baik dari mulai tingkat terbawah sampai atasan yang saya hormati. Hadirin hadirat jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, remaja dan remaji yang saya cintai. Karena apalah artinya diriku tanpa kehadiranmu? Kehadiranmu menjadikan diriku berarti. Segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, Kampung Sumur Picung, Desa Baros, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya banggakan. Kudu di alam heula. Karena berkat aranjeunnalah saya bisa berada di sini. Jadi wahai para panitia, jasamu tak pernah terlupakan. Hadirin hadirat, malam ini kita bisa sejenak bercengkerama tanpa peduli besok kita dipisahkan dengan cara yang bagaimana. Yang terpenting, nikmati kopimu malam ini dengan cara yang seksama. Tak peduli cuaca panas ataupun hujan, siang ataupun malam, kopi tetaplah kopi yang selalu bisa dinikmati. Saat kepenatan hidup mulai membebanimu, kamu masih bisa bangkit dan memulainya lagi dengan secangkir kopi. Dan kopi tak pernah memilih siapakah yang layak menikmatinya, karena di hadapan kopi kita semua sama. Jadi yuk diminum dulu kopinya yuk. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sedang berada di bulan Muharram. Orang Jawa nyebutnya dengan bulan Suro. Bulan Muharram atau bulan Suro adalah bulan yang mulia. Bulan yang dimuliakan dalam pandangan dalam tradisi Islam. Bulan Suro adalah bulan yang angker dalam pandangan orang-orang Jawa. Bulan Suro adalah bulan yang keramat dan sakral bagi banyak orang. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, marilah kita sama-sama bersolawat terlebih dulu, agar supaya pengajian kita ini menjadi majelis yang paling dekat dengan Nabi, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai, yang paling dicintai oleh Nabi. Karena ada hadis, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan
aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Apal Pak, apal? Bisa baca Al-Quran? Bisa. Makanya Pak, jangan nakal. Waktu kecil tuh ngaji agar gampang dipagahana. Imang geus kolot atuh hese. Pan aya syairna, pan aya tembangna. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kumaha Pak mengukir di atas air? Gampang teh? Jadi moal. Kitu oge jalma.
Iya mah sudah aki-aki karak pelajar. Atuh lain pagahanan deui. Teu izin kitu ka incu. Tapi daripada teu ngaji, teu daek ngaji sama sekalinya panya. Ngomong nama tak ada kata terlambat dalam belajar. Katanya laju nama hade bae burung daripada teu sama sekali bari jeung isin-isin ge. Nyapanya? Ayat 36 surat At-Taubah tadi artinya begini. Sesungguhnya bilangan bulan, sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di Lauh Mahfuz, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan mulia. Itu adalah ketetapan agama yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah familiar di kita dan sudah sama-sama kita ketahui, dalam ayat tadi Allah menegaskan bahwa dalam perhitungan waktu dalam setahun, dalam penanggalan Islam ada 12 bulan. Istilah yang kita pakai adalah Hijriyah. 12 bulan itu dimulai dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu, kalau saya tanya kira-kira apal bulan-bulan Hijriah apal? Ada yang apal? Coba. Yang apal dikasih 500.000 sama suaminya. Minta ke suamina, pira aku minta ke kami. Emang saya suamimu? Sorry ye. Emang saya cowok apaan? Mun marangda, mun magelis. Yuk, kita sama-sama apalkan bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Apal Bu, apal? Ulang idenya. Yuk, kita sama-sama ulangi lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan Ashhurul Hurum. Apa Bu? Ashhurul Hurum. Apa saja Bu 4 bulan itu? Ada yang tahu? 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dari mana keterangan itu kita bisa dapatkan? Padahal
dalam Al-Quran di ayat tadi tidak disebutkan satu persatunya. Keterangan itu bisa kita dapatkan dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi. Di antaranya dalam khutbah Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Maaf, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum, salatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya waktu telah berjalan sebagaimana mestinya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Yang 3 darinya itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sedangkan bulan Rajabnya Bani Mudhar itu ada di antara bulan Jumadits Tsani dan bulan Sya'ban. Jadi Bapak Ibu, 4 bulan yang mulia itu, yang 3 kumpul berturut-turut, yang 1 terpisah menyendiri. Yang 3 yang kumpul itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram di mana kita sedang berada ini. Dan 1 yang menyendiri ini, yang terpisah, adalah bulan Rajab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa makna penetapan bulan-bulan yang 4 ini dengan Ashhurul Hurum, dengan bulan-bulan yang mulia? Sebelum kita lanjutkan, marilah kita seruput dulu kopinya, karena mumpung masih panas. Karena Bapak Ibu, ketika kopimu masih panas, minumlah segera. Jangan pernah kau sesali kopimu dingin, karena ketika panas tidak pernah kau hargai. Jadi Bapak Ibu, supaya ulah nyesel, minum heula kopina, supaya ulah nyesel. Saya sendiri suka kopi. Tiada hari terlewatkan tanpa saya minum kopi. 1 hari saja saya nggak ngopi, laju pusing bae, ngelepus baring ngising. 1 hari saya bisa habiskan 2-3 gelas kopi. Karena bagi saya, kopi itu adalah inspirasi, bukan halusinasi. Minum Pak, minum kopinya. Yuk, mari kita lanjutkan. Ada 2 makna dari penetapan bulan-bulan yang 4 ini dengan Ashhurul Hurum, dengan bulan-bulan yang mulia. Pertama, karena diharamkannya bulan-bulan ini, diharamkannya peperangan pada bulan-bulan ini. Yang kedua, dimuliakannya bulan-bulan ini karena dilipat gandakannya pahala dan dosa pada bulan-bulan ini. 1 amal kebaikan yang dilakukan pada bulan ini, pahalanya dilipat gandakan. Demikian pula 1 maksiat dilakukan, dosanya berlipat-lipat. Jadi Bu, ibu membentak suaminya 1 kali di bulan-bulan ini sama dengan membentak berkali-kali.
ratusan kali, bahkan ribuan kali. Jadi kayak ada echonya gitu, Bu. Pak, Pak. HS buy. Mana duit. Gitu, Bu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah familiar di kita bahwa 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang mulia. Bahkan kita sudah seringkali dan selalu memperingatinya dan mengagungkannya. Lantas, mengapa Allah menetapkan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan yang mulia? Ada hikmah apa di balik penetapan ini? Bapak Ibu perlu tahu bahwa penetapan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan yang mulia itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmahnya adalah dengan penetapan ini, bahwa penetapan ini bertujuan untuk memberikan kedamaian, untuk memberikan rasa aman kepada orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji dan umroh. Jadi pada bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Mekah dipenuhi oleh orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji dan umroh. Sedangkan pada bulan Rajab, Mekah dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan ibadah umroh. Jadi, dengan penetapan bulan ini, diharapkan manusia, orang-orang yang sedang melakukan ibadah umroh dan haji ini, mendapatkan rasa aman. Nah, secara alamiah, nafsu manusia itu cenderung tertarik pada ketidakadilan dan kerusakan, dan tidak melakukan hal-hal tersebut. Kejelekan tersebut, kemaksiatan tersebut adalah sulit bagi manusia. Oleh karena itu, Allah menetapkan bulan-bulan ini dengan kemuliaan dan dengan penghormatan. Agar supaya apa? Agar supaya manusia bisa menahan diri untuk tidak melakukan kezaliman, untuk tidak melakukan kemaksiatan, kejelekan, dan perbuatan-perbuatan tercela yang lain yang merupakan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan ini. Jadi, agar supaya manusia bisa menahan diri, tidak melakukan perbuatan tersebut di bulan-bulan ini. Karena sekali saja perbuatan maksiat dilakukan pada bulan-bulan ini, dosanya akan berlipat-lipat. Lalu, pelajarannya apa untuk kita sekarang? Bahwa dengan adanya penetapan bulan-bulan ini sebagai bulan yang mulia, apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita sekarang, kini dan di sini? Padahal sementara kita sebenarnya sudah sering dan selalu memperingati dan mengagungkannya. Nah, ini pelajarannya adalah, ini sekaligus sebagai penutup ceramah saya, bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dengan penetapan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan yang mulia adalah bahwa kita dianjurkan, diharapkan dan dianjurkan untuk bisa mawas diri, untuk tidak melakukan maksiat, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan jelek di bulan-bulan ini. Karena sekali perbuatan maksiat dilakukan, dosanya berlipat-lipat.
Kemudian kita juga dianjurkan pada bulan-bulan ini untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah lebih daripada biasanya. Karena satu saja amal ibadah dilakukan pada bulan-bulan ini, pahalanya dilipat gandakan. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak pundi-pundi, poin-poin pahala yang akan bisa kita dapatkan lebih daripada biasanya, berlipat-lipat pada bulan-bulan ini. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menggembungkan saldo tabungan pahala kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kita bisa menikmati hasil jerih payah kita beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah ketika di dunia, kelak di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah saya. Saya tutup dengan pantun. Anak kecil duduk di dipan, memakai baju dan juga celana. Puluhan menit berbicara di depan, moga ceramah ini memberi makna. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup ceramah ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.